Shalom bagi kita semuanya. Sungguh kita mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan kita ada hari ini, bukan karena kekuatan kita. Dan saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami, bahkan juga ada waktu bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Mohon pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus untuk mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan seluruh yang mendengarkan biarlah Tuhan memberkati supaya mereka sungguh-sungguh menikmati firman-Mu untuk membawa mereka kepada kehidupan yang lebih layak, yang lebih sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Pimpinlah pemberitaan firman ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus, kita telah berdoa dan saat ini hari Jumat di tanggal 28 Oktober 2022. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan kita hari ini saya bawakan tema hanya Kristus dasar yang teguh. Hanya Kristus dasar yang teguh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat surat Paulus yang pertama ini ditujukan kepada jemaat di Korintus. Khususnya yang kita bahas pada hari ini dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, kita melihat judul perikop 1 Korintus pasal yang ketiga ini adalah perselisihan. Ya. Kalau kita melihat di bagian firman Tuhan ini, bahwa di jemaat Korintus terjadi perselisihan atau pertengkaran. Itulah dikatakan di dalam ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, dikatakan karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah problema situasi yang terjadi di jemaat Korintus ini, Rasul Paulus membawa pesan dan nasihat kepada mereka supaya jemaat di Korintus itu hidup di dalam kedamaian, bukan di dalam kekacauan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita melihat di bagian firman Tuhan yang kita merenungkan ini, inilah satu alasan atau tujuan Rasul Paulus mengirim surat ini kepada jemaat di Korintus. Dengan melihat tema kita tadi, hanya Kristus dasar yang teguh. Rasul Paulus
mengatakan tadi di dalam 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, satu kerinduan Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus, bahwa jemaat harus menyadari bahwa dengan mereka meletakkan dasar di dalam kehidupan iman percaya mereka, yaitu Yesus Kristus, mereka mampu menghadapi segala tantangan, segala masalah, problema di dalam kehidupan mereka. Secara khusus kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, dengan mengerti bahwa Yesus itu adalah dasar, dasar iman percaya mereka, mereka mampu hidup di dalam kedamaian. Mereka mampu menjauhkan perselisihan. Mereka mampu menjauhkan pertengkaran. Bahkan juga mereka mampu menghilangkan iri hati, dengki, amarah di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita melihat tadi di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, kita melihat bagaimana jemaat-jemaat di Korintus itu berselisih paham, hidup di dalam iri hati. Bahkan kalau kita melihat, mereka juga dikatakan kalau ada iri hati, bahkan juga perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu adalah manusia duniawi, bukan manusia rohani? Dan juga kalau kita melihat, mereka juga menyatakan diri mereka bahwa akulah golongan Paulus, akulah golongan Apolos. Yang kita tahu bahwa Paulus dan Apolos ini sama-sama adalah hamba-hamba Tuhan yang pernah memberitakan Injil di Korintus. Tetapi jemaat-jemaat di Korintus boleh dikatakan seperti memberhalakan hamba-hamba Tuhan itu. Sehingga mereka ada menggolongkan diri kepada hamba Tuhan yang pernah melayani mereka, itulah Paulus, itulah Apolos. Nah, maka di sini kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus menasehati jemaat-jemaat di Korintus itu, bahwa dikatakan baik Apolos maupun Paulus semuanya pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, disinilah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menegaskan kembali kepada jemaat di Korintus bahwa mereka harus memahami bahwa Kristuslah dasar dari iman percaya mereka. Sekalipun ada hamba-hamba Tuhan yang mereka senangi, kagumi, mereka tidak boleh mengatakan akulah golongan Apolos, akulah golongan Paulus. Karena apa? Dikatakan baik Paulus, Apolos samalah hamba Tuhan. Paulus menanam, Apolos menyiram, dan Allah yang memberi pertumbuhan.
Jadi Rasul Paulus mengatakan, jangan mereka berselisih oleh karena ini. Jangan di tengah-tengah mereka ada saling mengkotak-kotakkan diri kepada orang-orang tertentu. Jadi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, terkadang juga sering di tengah-tengah gereja saat ini terjadi masalah-masalah di tengah-tengah jemaat yang sepertinya seperti jemaat di Korintus, terlalu mengagumi hamba-hamba Tuhan tertentu, sehingga ketika hamba Tuhan ini seperti di gereja kita ada proses mutasi, maka ada orang-orang tertentu yang tidak mau datang lagi gereja, mengatakan bahwa hamba Tuhan yang dikaguminya sudah pergi, maka dia tidak lagi bergereja. Nah, sering terjadi seperti ini di kalangan gereja, sehingga hamba Tuhan yang baru datang tidak mereka dukung, mereka banding-bandingkan dengan kelemahan-kelebihan hamba-hamba Tuhan pernah melayani di situ. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pernah mengalami seperti ini, ingatlah Rasul Paulus menasihatkan. Dikatakan bahwa Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tanpa Tuhan yang memberi pertumbuhan, sebaik apapun hamba-hamba Tuhan, sejago apapun dia pelayanan, tapi kalau Tuhan tidak memberikan pertumbuhan, maka jemaat itu tidak akan bertumbuh. Nah, jadi kita harus melihat dasar yang teguh itu dalam Kristus. Supaya apa? Kita mampu terus mendukung, terus jadi berkat dimanapun kita berada. Dengan kita memahami Kristus dasar yang teguh, Kristus adalah landasan iman kita, maka kita dikatakan akan mampu menghilangkan sifat-sifat yang dikatakan tadi 1 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga, dikatakan iri hati, perselisihan. Jika Kristus merupakan dasar yang teguh dalam hidup kita, dalam iman percaya kita, maka rasa iri, perselisihan itu tidak akan kita pelihara lagi di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, kalau kita memahami bahwa Kristus adalah dasar yang teguh di dalam kehidupan kita, maka kita akan terus membangun di atas dasar itu dengan hal-hal yang berkualitas. Dikatakan tadi di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai ayat 13 dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak dan permata, kayu, rumput kering dan jerami, sekali-kali pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus, bagaimana mereka meletakkan, membangun di atas dasar itu, dasar yang telah diletakkan bagi kita itu Yesus Kristus. Bagaimana kita membangun iman kita itu dengan cara-cara hidup yang berkualitas,
secara khusus di dalam pelayanan. Bagaimana kita melayani Tuhan Yesus yang kita imani, yang telah menyelamatkan kita. Bagaimana kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, ya, dengan kasut yang rela memberitakan Injil. Bagaimana kita mau melayani, memandang jiwa itu sama berharga di mata Tuhan. Begitu juga di tengah-tengah kehidupan jemaat. Bagaimana kita membangun terus di atas dasar iman percaya kita itu. Kalau Rasul Paulus mengatakan, entahkah ia membangun di atas dasar, ya, emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali-kali pekerjaannya itu akan diuji oleh api. Bayangkan kalau kita beribadah kepada Tuhan main-main, tidak sungguh-sungguh, berarti kita membangun di atas dasar kita, dasar iman kita itu, ya, iman yang tidak sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita diuji oleh masalah pergumulan, maka kita segera murtad, segera mundur, kecewa, dan meninggalkan Tuhan. Ya, begitu juga yang sering terjadi bahwa kalau kita membangun iman kita dengan kualitas yang tidak baik, tapi kalau kita bangun iman kita di atas kualitas yang baik, seperti api, seperti emas, perak, ya, yang tahan api. Bagaimana emas ketika dia dibakar, maka akan nampak kemurniannya. Maka apakah kita membangun di atas dasar seperti emas? Ketika sekalipun kita mengalami masalah yang berat, karena kita tahu bahwa masalah itu akan membawa kita kepada kehidupan untuk mengenal kuasa akan Tuhan. Ya, seperti kalau kita melihat itu kan di bagian-bagian firman Tuhan yang sering kita dengar, bahwa pencobaan-pencobaan itu, ya, yang terjadi bagi kita adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, bagaikan emas dimurnikan dengan api supaya nampak kemurniannya, supaya nampak nilainya. Demikian juga kita. Kalau kita membangun di dalam dasar iman yang teguh dengan sungguh-sungguh, ketika kita percaya sungguh-sungguh memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, berarti, ya, kita mampu menghadapi segala tantangan zaman. Ya, kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, kalau kita melihat orang yang meletakkan dasar yang teguh di dalam Yesus Kristus, maka pekerjaannya itu mendapatkan upah daripada Tuhan saat Yesus datang kedua kali menyatakan dirinya bahwa ia kedapatan setia. Dikatakan tadi, jika pekerjaannya dibangun, seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Bapak Ibu, 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan bahwa karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam persekutuan dengan Tuhan, karena kamu tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, artinya di sini bahwa ketika kita mendasari segala sesuatu dengan iman yang teguh, dasar yang teguh kepada Yesus Kristus, kita tahu bahwa segala yang kita perbuat akan mendatangkan upah bagi kita, sehingga kita tidak pernah goyah, sehingga kita tidak pernah kecewa, sehingga kita tidak pernah mundur ketika terjadi segala masalah tantangan hidup yang ada pada kita. Jadi kalau kita belajar ini minggu tanggal 31 ini kita akan merayakan hari reformasi. Bagaimana Martin Luther
yang menjadi bapak reformasi. Ingin kembali lagi bagaimana dia harus dan giat memberitakan firman Tuhan. Bahkan di dalam gerakan-gerakan reformasi, dia ingin membawa kepada pemahaman kembali lagi kepada firman Tuhan adalah acuan setiap orang yang percaya. Maka dilahirkanlah gereja Protestan. Artinya kata Protestan berasal dari dua kata, pro dan testamentum. Pro artinya ini yang kami pegang atau yang kami anggap. Testamentum itulah perjanjian lama, perjanjian baru, itulah firman Tuhan yang kita pegang sebagai tolok ukur kita untuk berteologi. Jadi ketiga hal ini ketika kita mampu melakukannya, kita akan kuat di dalam iman. Ketika Yesus itu dasar yang teguh dalam hidup kita, kita akan mampu menghadapi segala tantangan hidup yang ada di depan kita saat ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kami, sehingga kami sungguh-sungguh melayanimu dengan penuh sukacita, melayanimu dengan damai sejahtera, bahkan kehidupan kami semakin bertumbuh oleh karena Yesus Kristus adalah dasar iman yang teguh di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Jumat, Tuhan Yesus memberkati.